Selamat pagi, siang, ataupun malam Pak Kristiani Nugroho selaku dosen mata kuliah Health and Safety Engineering. Perkenalkan, nama saya Emali Desiprana, mahasiswi Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara, dengan nomor induk mahasiswa 244007309. Video berikut ini merupakan video pembahasan proyek HSE atau Health and Safety Engineering yang merupakan rangkuman dari beberapa jurnal penelitian. Proyek HSE yang saya buat berjudul Pengendalian Potensi Kecelakaan Kerja di Industri Manufaktur Furniture dengan menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA dan Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau HIRAR, di mana proyek HSE ini merupakan rangkuman dari 7 jurnal penelitian. Berikut ini merupakan link jurnal penelitian yang saya gunakan untuk membuat rangkuman dari proyek HSE. Selanjutnya, pada proyek HSE ini terdiri beberapa subbab pembahasan. Yang pertama itu adalah latar belakang, selanjutnya landasan teori, metodologi, analisis pertama, analisis kedua, analisis ketiga, dan referensi. Yang pertama terkait dengan latar belakang. Industri manufaktur adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi melalui sebuah proses produksi, baik secara mekanis, kimia, maupun manual, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Tahun 2020 menjadi klimaks tren industri manufaktur 4.0 karena industri dimanfaatkan sebagai pembaruan teknologi untuk mengembangkan sistem produksi dan menciptakan model bisnis dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, sehingga dapat bersaing dengan pasar global. Berdasarkan data Kementerian Republik Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat nomor 4 di dunia, dan menjadi negara pertama yang memiliki peran penting di Asia Tenggara dalam perkembangan ekonomi melalui industri manufaktur. Hal tersebut diketahui berdasarkan data terkait kontribusi industri manufaktur terhadap PDB kawasan ASEAN. Aspek K3 Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, yaitu tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perusahaan wajib menerapkan manajemen K3 yang terintegrasi melalui sistem perusahaan dengan tujuan pengendalian risiko terhadap aktivitas kerja. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industri manufaktur, angka kasus kecelakaan kerja di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2020, di mana pada tahun tersebut itu merupakan tahun yang menjadi klimaks tren industri manufaktur 4.0, dan pada tahun yang sama, angka kasus kecelakaan kerja di Indonesia juga mengalami peningkatan yang tajam, yaitu berdasarkan grafik angka kecelakaan kerja dan kematian akibat kerja di Indonesia. Rangkuman penelitian ini terdiri dari beberapa jurnal penelitian, yang merupakan hasil penelitian dari perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur berupa pengolahan hasil hutan kayu menjadi mebel atau furniture. Berikut ini merupakan 7 perusahaan yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, di mana setiap perusahaan itu dalam menunjang efisiensi produksi, perusahaan itu menjadikan pekerja sebagai aset yang harus dikelola secara optimal, dengan menunjukkan tinggi aspek K3 yang diimbangi oleh performa pekerja dan fungsionalitas mesin-mesin produksi. Berdasarkan data 7 perusahaan industri manufaktur tersebut, diketahui bahwa jumlah kasus kecelakaan itu cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi terkait identifikasi kecelakaan kerja yang dianalisis dengan menggunakan metode risk assessment, yaitu beberapa perusahaan belum menerapkan aspek K3 secara optimal dan sebagian besar mesin yang digunakan dalam produksi pengolahan kayu itu dioperasikan secara manual handling dan memiliki risiko yang tinggi sehingga semakin tinggi interaksi pekerja dan mesin, maka semakin tinggi pula potensi bahaya kecelakaan kerjanya. Rangkuman penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan bahaya menjadi potensi utama dari kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah Job Safety Analysis dan Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau HIRAR. Analisis penelitian dilakukan dengan mengklasifikasikan setiap aktivitas, kemudian mengevaluasi beberapa basis penilaian terhadap berbahaya yang diidentifikasi dalam menentukan nilai risiko tinggi dan rendah, sehingga membantu untuk mengendalikan bahaya dalam kegiatan produksi perusahaan. Dengan metode tersebut, diharapkan dapat meminimalisasi potensi kecelakaan kerja yang akan menimbulkan kerugian. Selanjutnya, landasan teori, di mana landasan teori ini terdiri dari beberapa topik pembahasan, yaitu ada OSAS, Hazard, Safety, Hazard Identification, Risk Assessment, Risk Control, dan JSA atau Job Safety Analysis. Yang pertama adalah OSAS. OSAS atau Occupational Health and Safety Assessment Series merupakan standar internasional yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Di mana OSAS 18001 itu berisi ketentuan tentang spesifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diterapkan perusahaan untuk menciptakan aktivitas kerja yang efisien. Selanjutnya adalah hazard. Hazard itu merupakan segala sesuatu, baik keadaan maupun tindakan yang dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera pada manusia. Bahaya kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, bahaya keselamatan atau aktivitas yang menimbulkan penyakit,
Kedua, bahaya keselamatan yang menyebabkan kecelakaan atau kerusakan terhadap barang. Dan yang ketiga, bahaya lingkungan yang menyebabkan kerusakan. Nah, selanjutnya itu adalah safety. Safety itu merupakan suatu peningkatan kualifikasi keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup aspek fisik maupun mental untuk menjamin kesejahteraan semua tenaga kerja dalam melaksanakan aktivitas industri. Safety di lingkungan kerja itu berkaitan dengan prinsip keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau dikenal dengan K3. Selanjutnya, terkait dengan HIRARC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. HIRARC adalah metode manajemen keselamatan yang berguna untuk mencegah meminimalisasi potensi kecelakaan kerja. Metode ini mencakup penerapan K3 yang diawali dengan mengklasifikasikan semua aktivitas kerja, mengidentifikasi potensi bahaya atau hazard identification, melakukan penilaian risiko yaitu risk assessment, dan menentukan risk control sebagai upaya pengendalian potensi bahaya kerja. Nah, tabel berikut ini itu menunjukkan pengklasifikasian tingkat keparahan setiap potensi risiko kecelakaan kerja di lingkungan industri berdasarkan standar ASNZS 4360 dengan membandingkan skala likelihood dengan skala severity. Nah, selanjutnya ada terkait dengan JSA atau Job Safety Analysis. JSA adalah metode manajemen keselamatan yang bertujuan untuk mendokumentasikan potensi bahaya yang mengakibatkan risiko kecelakaan kerja dengan cara mengidentifikasi aktivitas produksi yang beroperasi, melakukan pemeriksaan prosedural, dan memberikan saran terhadap pengendalian potensi kecelakaan kerja melalui pengembangan stasiun kerja berdasarkan aspek K3. Selanjutnya terkait dengan metodologi, di mana metodologi ini digunakan sebagai rangkuman 7 jurnal penelitian tentang penerapan job safety analysis dan hazard identification, risk assessment, and risk control pada industri manufaktur pengolahan hasil hutan kayu dengan ditampilkan pada tabel pada diagram alir berikut. Nah, berikut ini merupakan penjelasan terkait diagram alir. Pertama dimulai terkait dengan studi literatur, di mana studi literatur ini dengan mengkaji literatur yang berhubungan dengan tujuan dari topik penelitian. Nah, studi literatur yang digunakan pada rangkuman penelitian ini adalah 7 jurnal yang berkaitan dengan penerapan metode manajemen K3 di industri manufaktur pengolahan hasil hutan kayu. Setelah studi literatur, lanjut itu adalah perumusan masalah. Perumusan masalah ini merupakan pertanyaan berkaitan dengan topik penerapan manajemen K3 di industri manufaktur pengolahan hasil hutan kayu. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi, menilai, dan menentukan pengendalian potensi bahaya kerja di industri manufaktur pengolahan hasil hutan kayu. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data itu adalah rangkuman penelitian ini dilakukan dengan mengkaji 7 jurnal penelitian yang berkaitan dengan penerapan JSE dan HIRARC di industri manufaktur pengolahan hasil hutan kayu. Selanjutnya, identifikasi potensi bahaya. Identifikasi potensi bahaya pada rangkuman penelitian ini menggunakan metode JSA dan hazard identification. Selanjutnya, penilaian potensi bahaya. Penilaian potensi bahaya pada rangkuman penelitian ini menggunakan metode risk assessment. Selanjutnya, pengendalian potensi bahaya. Sebelumnya itu ada terkait penilaian potensi bahaya itu dengan menggunakan metode risk assessment. Selanjutnya, pengendalian potensi bahaya itu dengan menggunakan metode JSA dan risk control. Selanjutnya terkait dengan analisis manajemen K3. Analisis manajemen K3 pada rangkuman penelitian ini itu berfokus pada sistem manajemen secara keseluruhan. Nah, selanjutnya APD atau alat pelindung diri yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari aktivitas kerja yang dilakukan. Selanjutnya adalah analisis identifikasi potensi bahaya, yaitu berkaitan dengan rangkuman penelitian itu bertujuan menganalisis potensi bahaya aktivitas kerja pengolahan hasil hutan kayu. Kemudian analisis pengendalian bahaya, yaitu bertujuan untuk menganalisis hasil pengolahan data JSE dan HIRARC terkait upaya mengendalikan potensi bahaya kerja. Selanjutnya adalah analisis teknik HSE, yaitu adalah bertujuan untuk menganalisis teknik HSE yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti dan selesai. Nah, hal tersebut. Nah, diagram alir ini merupakan metodologi pada rangkuman penelitian ini. Selanjutnya adalah terkait dengan analisis pertama. Analisis pertama itu adalah tentang prinsip keselamatan industri. Prinsip keselamatan industri adalah perlindungan terhadap pekerja yang sejalan dengan filosofi mendasar dalam menjamin perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja saat menjalankan pekerjaannya. Di mana prinsip keselamatan industri ini itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan berdasarkan aspek K3, meminimalisasi risiko kecelakaan kerja, menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja, dan mewujudkan efisiensi serta meningkatkan produktivitas kerja. Prinsip keselamatan industri itu berdasarkan OSAS atau Occupational Health and Safety Assessment Series 18001 adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua pekerja memiliki hak yang harus dilindungi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang layak dan lingkungan kerja yang layak. Yang kedua, kebijakan K3 yang harus ditetapkan. Ketiga, menciptakan komunikasi yang baik antara mitra sosial, yaitu pengusaha dan pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya. Keempat, program K3 dan kebijakan harus
memiliki tujuan efektif dalam hal pencegahan primer dan perlindungan di lingkungan kerja. Yang kelima, memiliki akses pelayanan kesehatan yang mencakup semua pekerja. Kemudian yang keenam, pendidikan dan pelatihan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Yang ketujuh, informasi pengembangan dan pelaksanaan program dan kebijakan yang efektif. Analisis terkait prinsip keselamatan kerja pada perusahaan industri manufaktur berdasarkan pengkajian literatur 7 jurnal, yaitu implementasi keselamatan kerja itu berafiliasi pada filosofi dasar dari teori domino, yang menjelaskan bahwa kecelakaan kerja itu terjadi melalui hubungan mata rantai sebab akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling terhubung sehingga menimbulkan kecelakaan kerja, serta beberapa kerugian lainnya. Rangkuman penelitian 5 faktor berdasarkan kecelakaan kerja yang saling berhubungan dengan menggunakan teori domino. Yang pertama, itu adalah hereditas, di mana hereditas itu mencakup latar belakang dan kepribadian dari pekerja. Yang kedua, fault of person, yaitu kelalaian pekerja. Yang ketiga, unsafe act or condition, yaitu adalah tindakan yang tidak aman atau menimbulkan bahaya pekerja. Kemudian yang keempat, accident atau kecelakaan kerja. Kemudian yang kelima, injury atau dampak atau kerugian yang disebabkan dari kecelakaan kerja tersebut. Dengan menghapus bagian ketiga dari domino, yaitu adalah unsafe act or condition, melalui penerapan prinsip keselamatan lingkungan kerja sebenarnya mengambil satu domino dari seri yang akan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah prinsip keselamatan kerja yang cukup efektif dalam mengelola keselamatan dan mengurangi kecelakaan industri manufaktur. Dengan memiliki sistem manajemen keselamatan yang baik, industri manufaktur berusaha untuk melakukan perbaikan, mendefinisikan kembali citra yang dan mengarahkan perusahaan dalam memenuhi salah satu tujuan utama dari industri, yaitu zero accident dalam waktu yang dekat. Selanjutnya terkait dengan analisis manajemen keselamatan industri. Manajemen keselamatan industri adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya dalam aktivitas industri. Penerapan manajemen keselamatan itu bertujuan untuk mengendalikan risiko kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Rangkuman penelitian mengenai manajemen keselamatan berdasarkan 7 jurnal penelitian yang dianalisis. Perusahaan yang dijadikan bahan penelitian ini untuk membuat jurnal penelitian tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur pengolahan hasil bahan kayu, yaitu perusahaannya adalah sebagai berikut. Dalam menunjang aktivitas produksi, setiap perusahaan pasti menjadikan pekerja itu sebagai aset yang harus dikelola secara optimal, yaitu dengan menunjung tinggi manajemen keselamatan industri melalui penerapan K3. Berdasarkan hasil pengkajian literatur pada 7 jurnal, diperoleh informasi bahwa perusahaan-perusahaan industri manufaktur tersebut telah membuat penetapan kebijakan K3, akan tetapi kebijakan K3 belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Hal tersebut diketahui bahwa perusahaan belum menyediakan sarana dan prasarana K3, seperti tidak adanya tim khusus, beberapa pekerja masih mengabaikan keselamatan kerja saat dengan tidak memakai APD atau alat pelindung diri, tidak ada sosialisasi pentingnya penerapan K3 dalam aktivitas industri, dan tidak ada teguran khusus dari perusahaan penerapan K3 yang hal tersebut yang menyatakan bahwa penerapan K3 itu masih sering diabaikan, berdampak pada tingginya potensi kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya, penerapan kebijakan K3 sebagai manajemen keselamatan kerja di Indonesia merupakan hal utama yang dipertimbangkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan meminimalisasi kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Nah, dengan demikian, perusahaan itu perlu mengembangkan adanya efektivitas kebijakan K3 melalui perencanaan K3 yang ditetapkan berdasarkan analisis potensi kecelakaan kerja yang sering terjadi di perusahaan tersebut. Nah, perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan pada saat terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, tujuan dari pihak yang berkaitan dan pasar. Nah, terjadinya perubahan produk dan kegiatan perusahaan, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, pelaporan, dan adanya masukan dari para pekerja. Selain itu, untuk menunjang efektivitas penerapan kebijakan K3, diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, melakukan sosialisasi dan pelatihan manajemen K3, menyediakan sarana dan prasarana memenuhi standar K3, dan instruksi terkait instruksi pekerjaan yang secara informatif seperti itu. Selanjutnya itu adalah analisis terkait alat pelindung diri, di mana alat pelindung diri tersebut disediakan oleh instansi perusahaan untuk setiap pekerjanya, yang digunakan sebagai peralatan keselamatan yang harus digunakan oleh tenaga kerja apabila berada di dalam lingkungan kerja yang berbahaya. Di mana syarat-syarat RPD yang fungsional dalam penggunaan dan pemeliharaannya yaitu memberikan perlindungan efektif kepada para pekerja atas potensi bahaya yang dihadapi di tempat kerja. Nah, berikut ini merupakan macam-macam dari alat pelindung diri. Yang pertama itu ada safety helmet atau
yang berguna untuk melindungi kepala dari bahaya atau potensi bahaya lainnya dalam pekerjaan. Selanjutnya itu ada safety shoes yang berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat. Selanjutnya adalah hand glove atau alat pelindung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari potensi bahaya atau hazard. Selanjutnya adalah pakaian pelindung yang berfungsi untuk melindungi tubuh pekerja dari dampak kecelakaan kerja dan potensi bahaya atau hazard. Kemudian ada earmuff atau alat pelindung diri yang digunakan oleh para pekerja untuk melindungi tenaga kerja ketika melakukan sebuah pekerjaan di area dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Selanjutnya adalah respirator. Alat ini berfungsi untuk melindungi pernafasan dari si para pekerja ketika bekerja di suatu tempat yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengganggu pernafasan dari para pekerja. Selanjutnya di sini adalah face shield. Face shield itu berfungsi untuk melindungi muka dan mata dari percikan benda-benda kecil saat melakukan aktivitas kerja. Nah, selanjutnya analisis yang kedua. Analisis kedua itu terdiri dari pertama, ada analisis identifikasi potensi bahaya. Rangkuman penelitian ini diri dua metode yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya kerja, yaitu ada metode Job Safety Analysis atau JSA dan metode Risk Hazard Identification. Nah, di mana kedua metode tersebut merupakan teknik dalam menganalisis kegagalan sistem berdasarkan aspek-aspek yang terlibat serta mengidentifikasi potensi bahaya di area kerja dan aktivitas yang dilakukan pekerja selama melakukan aktivitas produksi. Nah, hasil identifikasi potensi bahaya tersebut diklasifikasikan menjadi 5 faktor sumber bahaya, yaitu pertama pekerja, 2 lingkungan kerja, 3 metode, 4 material, dan 5 mesin. Yang pertama adalah pekerja, di mana pekerja tersebut berperan sebagai sumber daya manusia melakukan aktivitas industri untuk menghasilkan suatu produk. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan itu berperan sebagai area dilaksanakannya aktivitas industri yang mencakup stasiun kerja dan kondisi dari stasiun kerja tersebut. Yang ketiga itu adalah metode, di mana metode itu berperan sebagai teknik atau prosedur dalam mengoperasikan aktivitas produksi. Yang keempat itu adalah material, di mana material itu berperan sebagai bahan baku yang diolah oleh perusahaan. Kemudian yang kelima itu adalah mesin pekerjaan, di mana mesin tersebut merupakan alat yang digunakan untuk memproduksi berbagai produk olahan pabrik industri manufaktur. Sumber potensi bahaya tersebut itu dapat menyebabkan risiko kecelakaan kerja di industri manufaktur. Berdasarkan hasil pengkajian literatur berupa jurnal yang digunakan dalam rangkuman penelitian ini, risiko kecelakaan kerja yang paling sering terjadi selama proses produksi yaitu tangan terjepit, tertimpa material, tersengat listrik, gangguan pernapasan, terjatuh, dan muskuloskeletal disorder atau cedera otot. Selanjutnya, analisis kedua itu terkait penilaian potensi kecelakaan kerja dengan menggunakan risk assessment. Nah, di mana berikut ini merupakan tabel penilaian potensi kecelakaan kerja dan dianalisis dengan menggunakan metode risk assessment. Nah, di mana metode yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap risiko kecelakaan kerja pada jurnal penelitian ini adalah risk assessment yang bertujuan untuk menentukan tingkat probabilitas kecelakaan kerja dan tingkat severity atau keparahan yang disebabkan oleh potensi bahaya tersebut. Analisis risiko itu berfungsi untuk menentukan peluang terjadinya risiko yang diukur dengan membandingkan antara skala likelihood atau peluang terjadinya risiko kecelakaan kerja dan skala severity atau tingkat keparahan dari risiko kecelakaan kerja tersebut. Dan penilaian tersebut dilakukan untuk menentukan klasifikasi pengendalian risiko dalam 4 kategori, yaitu low, medium, high, and extreme. Data yang diperoleh berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya menggunakan metode JSA dan hazard identification diolah untuk mengukur tingkat keparahan dari risiko kecelakaan kerja. Aktivitas kerja yang memiliki risiko kecelakaan pada level high and extreme itu membutuhkan analisis lebih lanjut dengan menentukan pengendalian terhadap risiko tersebut yang menjadi prioritas untuk dilakukan evaluasi agar tingkat kecelakaan kerja dapat diminimalisasi. Berdasarkan pengkajian literatur dari jurnal yang digunakan dalam rangkuman penelitian ini, diperoleh risiko kecelakaan kerja di perusahaan industri manufaktur pengolahan hasil hutan kayu. Yang berada di level ekstrem adalah musculoskeletal disorder yang disebabkan oleh desain mesin pada stasiun kerja yang tidak mempertimbangkan average dari antropometri tubuh pekerja sehingga postur tubuh pekerja itu menjadi tidak ergonomis. Kemudian yang kedua adalah tersengat listrik, yang ketiga adalah hand arm vibration atau cedera pergelangan tangan yang disebabkan oleh aktivitas produksi yang dilakukan secara terus-menerus atau repetitif. Dan yang keempat itu adalah terkait gangguan pernafasan yang disebabkan oleh serbuk kayu di stasiun kerja dengan aktivitas pengaboran dan pengerjaan kayu. Risiko di kecelakaan kerja dengan level ekstrem tersebut membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui perbaikan sistem manajemen keselamatan dengan tujuan untuk meminimalisasi kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, analisis terkait pengendalian potensi kecelakaan kerja.
Hasil identifikasi tingkat risiko kecelakaan kerja melalui metode risk assessment digunakan untuk menentukan pengendalian dalam meminimalisasi risiko kecelakaan kerja. Metode yang digunakan untuk mengendalikan potensi bahaya pada rangkuman jurnal penelitian ini adalah metode job safety analysis. Seperti ini merupakan tabel terkait pengendalian potensi bahaya kecelakaan kerja dengan menggunakan metode job safety analysis. Dan yang kedua itu adalah pengendalian potensi kecelakaan kerja dengan menggunakan metode ini adalah risk control maksudnya. Nah, penerapan metode ini itu bertujuan untuk mendokumentasikan semua potensi bahaya yang mengakibatkan risiko kecelakaan kerja di perusahaan industri manufaktur pengolahan hasil hutan kayu dan memberikan saran terhadap pengendalian potensi risiko kecelakaan kerja dan mengembangkan stasiun kerja berdasarkan standar K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan risk assessment, diperoleh hasil bahwa 44% potensi bahaya berstatus low, 24% potensi bahaya berstatus medium, 8% potensi bahaya berstatus high, dan 24% potensi bahaya itu berstatus ekstrem. Di mana potensi bahaya yang berstatus ekstrem itu menjadi prioritas dalam penentuan langkah-langkah perbaikan dan pengendalian risiko. Aktivitas produksi pengolahan hasil kayu yang memiliki peluang besar terjadinya risiko kecelakaan kerja, di mana ekstrem adalah aktivitas pembentukan kayu dan perakitan kayu. Nah, itu merupakan upaya pengendalian potensi bahaya dengan menggunakan metode job safety analysis, yaitu memberikan pelatihan dan instruksi kerja, menerapkan work permit dan prosedur penggunaan peralatan produksi, menerapkan manajemen keselamatan, menetapkan SOP atau standar operasional perusahaan dan safety design, memakai alat pelindung diri, menggunakan mesin tegangan rendah, mendesain ulang stasiun kerja dan mempertimbangkan antropometri tubuh pekerja, melakukan perawatan atau pengecekan fungsionalitas mesin secara berkala, dan berikut ini merupakan upaya pengendalian potensi bahaya dengan menggunakan metode risk control, yaitu berkaitan dengan standar K3 yang terdiri dari 5 tindakan pengendalian K3. Yang pertama adalah elimination, yaitu melakukan pelatihan dan sosialisasi K3 kepada pekerja secara berkala. Yang kedua adalah substitution, yaitu mengganti mesin produksi yang sudah tidak optimal. Yang ketiga adalah engineering control, yaitu menggunakan pengaman mesin pada saat pengoperasian mesin gerindra dan mendesain ulang stasiun kerja dengan mempertimbangkan antropometri tubuh pekerja. Yang keempat, administratif control, yaitu menyediakan saran dan prasarana penunjang standar K3. Yang kelima itu adalah alat pelindung diri, yaitu menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan aktivitas kerja yang dilakukan. Nah, berikut ini merupakan analisis terkait dengan teknik HSE. Analisis berdasarkan pengkajian literatur pada jurnal penelitian diketahui bahwa perusahaan industri manufaktur pengolahan hasil hutan kayu terdapat mempunyai komitmen untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi setiap pekerja melalui penerapan job safety analysis dan hazard identification, risk assessment, and risk control atau HIRAC, di mana penerapan metode tersebut sebagai komitmen perusahaan dengan membuat suatu kebijakan yang berkomitmen dalam menerapkan keselamatan kesehatan kerja termasuk melakukan identifikasi bahaya dan pencegahan pada setiap aktivitas kerja. Job safety analysis merupakan salah satu teknik HSE yang bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya di lingkungan kerja dan upaya pengendalian dalam mencegah kecelakaan kerja. Hasil JSE efektif untuk diterapkan oleh perusahaan sebagai pengembangan kebijakan manajemen K3, safety training, memberikan pre-job instruction kepada pekerja mengenai prosedur kerja dan risiko bahaya pekerjaan, serta studi terhadap aktivitas kerja untuk dilakukan improvement prosedur kerja yang berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. Dengan menerapkan JSE, pekerja dapat bekerja secara aman dan efisien karena mengetahui potensi bahaya dalam pekerjaan dan tindakan pengendalian, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, selanjutnya berkaitan dengan HIRAC. HIRAC merupakan salah satu metode HSE yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengendalikan risiko. Implementasi HIRAC yang harus dilakukan secara proaktif dengan berfokus pada pemeriksaan pekerjaan yang untuk mengidentifikasi hazard yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan dan mengembangkan pengendalian terbaik untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Penerapan HIRAC yang konsisten dapat meningkatkan kemampuan pekerja untuk membangun sebuah portofolio risiko kecelakaan yang disebabkan oleh aktivitas kerja dan meningkatkan evaluasi perusahaan terhadap pengendalian potensi bahaya. Keberhasilan dari teknik HSE, baik JSA maupun HIRAC, sebagai suatu proses manajemen risiko K3 ditentukan oleh kemampuan dalam menentukan atau mengidentifikasi semua bahaya yang ada dalam aktivitas kerja. Jika semua bahaya yang berhasil diidentifikasi dengan lengkap, berarti perusahaan dapat melakukan pengelolaan manajemen keselamatan dan kesehatan K3 secara komprehensif. Akan tetapi, jika upaya identifikasi bahaya hanya mampu menjangkau sebagian dari potensi bahaya yang ada, berarti masih terdapat peluang untuk terjadinya risiko kecelakaan kerja. Nah, berikut ini merupakan referensinya, yaitu 7 jurnal penelitiannya. Nah, sekian video presentasi terkait proyek HSE saya. Terima kasih.